Mari kita buka kitab Mazmur pasal 38. Mazmur 38 ayat yang ke-9. Satu ayat bagian firman Tuhan dalam Mazmur 38, yakni ayat yang ke-9. Saya bacakan firman Tuhan ini untuk kita sekalian. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Demikianlah ungkapan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memelihara di dalam hidupnya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudari, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, akhir-akhir ini kita menghadapi suasana genting terkait dengan kesehatan yang ada pada kita. Persoalan hidup yang mendunia ini yang tengah kita rasakan, rupanya ini mengubah tatanan hidup sosial yang ada pada kita. Merebaknya penyakit yang disebabkan oleh COVID-19 atau yang kita kenal dengan virus corona. Betapa tidak Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau biasanya kita diarahkan untuk saling bersilaturahmi, sekarang rupanya tidaklah demikian. Kedekatan emosional kita biasanya kita tunjukkan dengan sikap bersalaman. Kita saling berjabatan tangan antara satu dengan yang lainnya. Untuk sementara waktu kita tidak lakukan. Kalau biasanya kita berkomunikasi, kita berinteraksi dengan jarak yang cukup dekat, diri kita dengan orang lain, rupanya untuk sementara waktu kita tidak dianjurkan untuk melakukan hal itu. Seolah-olah ada perasaan saling curiga antara satu dengan yang lain. Kalau biasanya kita beribadah secara bersama-sama, baik yang kita lakukan di dalam gedung gereja, apalagi pada hari Minggu seperti ini, saya memahami betapa antusiasnya kita selama ini untuk mau datang beribadah kepada Tuhan secara bersama-sama. Kita berjumpa dengan sanak saudara keluarga kita bersama-sama dalam kebahagiaan iman. Baik yang kita lakukan di dalam gedung gereja maupun dalam kebaktian kelompok-kelompok ibadat lainnya. Tetapi untuk saat ini kita diarahkan untuk beribadah secara terpisah-pisah kembali ke keluarga kita masing-masing. Baik yang kita lakukan di rumah kita masing-masing. Bapak Ibu Saudara-saudara, mungkin kita berpikir hal yang demikian mengubah tatanan sosial, nilai etika, kehidupan moralitas Kristiani kita selama ini. Tetapi perlu kita menyadari bahwa semua ini Bapak Ibu Saudara-saudara diberlakukan untuk kebaikan kita bersama. Bukan karena orang Kristen itu takut dengan corona. Bukan demikian. Tetapi untuk kebaikan kita bersama, untuk kesehatan, untuk keselamatan kita atas merebaknya COVID-19
atau yang kita kenal dengan virus corona. Perubahan sikap sosial yang ada pada kita saat ini tentunya harus kita lihat dari sudut pandang iman. Bahwa Allah tengah melatih kita untuk bersekutu secara pribadi dengannya. Allah tengah memandirikan kita untuk tahu bersafaat secara pribadi bersama suami, istri, anak-anak, keluarga kita dalam ikatan kasih Allah. Sembari kita merenungkan seluruh keberadaan kehidupan kita selama ini. Ini adalah sebagian hikmah atas seluruh pergumulan kehidupan yang tengah kita hadapi saat ini. Jadi persoalan, pergumulan yang kita hadapi saat ini harus kita lihat dari sudut pandang iman. Saya pernah membaca sebuah kisah nyata seorang remaja yang berusia 16 tahun yang putus lengan kepada Allah di dalam menaikkan semua doa-doa lalu meletakkan pengharapan kita kepadanya dalam sebuah keyakinan Tuhan pasti memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana Daud, dia menyerukan nama Tuhan kala dia mengalami kesesakan hidup, kala dia mengalami penderitaan, kala dia bergumul. Dan dia tetap meyakini bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Lantas Bapak Ibu Saudara-saudari, bagaimana dengan sikap kita? Saudara-saudara yang tengah menonton siaran langsung ini, bagaimana dengan sikap kita, saudara-saudara sekalian, ketika kita menghadapi pergumulan yang maha hebat ini? Kita memerlukan sebuah kebesaran hati untuk menerima getirnya kehidupan dengan sikap yang positif dan kekuatan yang penuh pengharapan di dalam Tuhan. Jika demikian, tidakkah Tuhan pun akan memberikan rasa penghormatan yang besar atas keteguhan iman kita di dalam menghadapi sulitnya perjalanan hidup kita? Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita terus memohon hikmat Allah untuk memampukan kita semua dalam menghadapi sebuah kenyataan hidup yang memberikan persoalan bagi kita semua. Bagaimana kita dapat menghadapi setiap bayang-bayang kehidupan yang ada menghadang kita siang dan malam. Saya yakin bahwa seorang yang meletakkan pengharapannya kepada Allah, seorang yang selalu tulus di dalam doa-doanya, seorang yang selalu memakai hikmat Allah dalam menyikapi semua persoalan kehidupannya adalah seorang yang akan mengalami pemberkatan Tuhan yang sempurna, seorang yang akan mengalami perlindungan Tuhan. Pengharapan iman yang dimiliki oleh Daud tentunya juga menjadi bagian dalam diri kita. Iman yang sama juga kita nyatakan saat ini dalam menyerukan kepada Allah tentang apa yang kita alami. Selamat kita menjalani kehidupan di minggu yang berjalan ini, dan selamat kita berada dalam penghayatan iman sengsara kematian Tuhan kita Yesus Kristus. Percaya bahwa Tuhan memberkati